Pdi telah menjalankan tugas selama 3 periode, yaitu 15 tahun sebagai Ketua DPRD Kota Palangkaraya. 2019, 2020 Palangkaraya 2, Natas, Arthur Apriosi Tuan, Demokrat, daerah pemilihan Palangkaraya 2. Rusiasa, PKB, daerah pemilihan Palangkaraya 3. 20, Tanpawi Jauhari SC, Gerindra. Kami mau Ketua Palangkaraya dan koordinasi serta kami untuk mundur dikit ya, sedikit ya. Oke, mundur. 2. Sekali lagi izin, ke kamera semua. 1, 2. Hitung. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Depan duduk. bebas pokoknya boleh bergabung pendamping dari anggota DPRD Kota Palangkaraya. Silakan. Puji Tuhan ya, saya sangat bersyukur dan terima kasih terutama juga kepada Tuhan dan juga kepada masyarakat yang sudah percaya, apalagi terhadap saya yang sangat masih muda ini, tapi masyarakat sangat percaya untuk memberikan suaranya terhadap saya. Dan harapan saya ke depannya semoga saya bisa memberikan yang terbaik dan juga bisa menyerap aspirasi masyarakat, terutama untuk kaum yang muda seperti saya, dan juga semoga saya bisa pelan-pelan mewujudkannya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Apa sih motivasi di usia yang sekarang ini untuk terjun di dunia politik? Sebenarnya sih karena dari orang tua juga. Papa saya sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPR Kota juga di periode 2014-2019. Jadi saya juga termotivasi oleh papa saya, apalagi sebagai kaum yang muda kan, kapan lagi sih kita bisa menyuarakan suara-suara yang muda ini? Ya, saya sebagai kaum yang muda ingin mewakilkannya. Berarti Pak Firly Raisa sebagai mentor juga sekalian? Iya, benar. Sangat membantu saya sebagai mentor. Untuk program prioritasnya nanti apa sih, Pak? Mungkin nanti saya di Komisi C dan mungkin juga saya akan lebih mendalami tentang pendidikan, di bagaimana apa aja sih keresahan masyarakat, terutama itu sih yang akan saya perbaiki dan pelan-pelan akan saya wujudkan. DPRD. Nah, ini apa sih Pak yang misi yang ingin dicapai ini Pak? Ya, ini kan hanya sementara. Yang alhamdulillah terima kasih kepada Ketua DPD Partai Golkar Kota Palangkaraya yang setelah mengutus saya selaku pimpinan sementara dari Partai Golkar. Kebetulan Golkar pada pemilu yang lalu ya, sebagai partai pemenang hingga kita sebagai Ketua DPD sementara Kota Palangkaraya. Isu utama adalah kami berkelanjutan daripada kepemimpinan sebelumnya. Kami menyiapkan pembentukan fraksi, kemudian adanya revisi tata tertib, pembentukan alat kelengkapan dewan, hingga sampai terbentuknya pimpinan definitif yang akan datang. Oke, siap. Targetnya Pak kayak gimana Pak? Ya, targetnya semua bisa berjalan dengan maksimal. Pertama saya bersempati mengucapkan selamat kepada seluruh teman-teman, kawan-kawan yang sudah berhasil lolos untuk sebagai anggota DPD Kota Palangkaraya. Semoga yang terpilih bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan bahwa kita ini adalah kerja kolektif, tidak bekerja sendiri-sendiri. Ini harus dipahami, harus dipelajari. Sistem kerja kedewan adalah kerja kolektif, berbeda dengan eksekutif.
Oke. Ini kan ada yang baru nih kan Bang ya, ada anggota yang baru. Nah mungkin penekanannya kepada yang baru gimana Bang? Ya saya yakin lah yang namanya yang terpilih itu kan ya orang yang sudah terpilih. Saya yakin mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi sistem kerja yang ada di PDI Kota Palangkaraya. Saya yakin bisa. Oke, siap. Oke, gimana ada lagi? Oke, siap. Juga kita sebagai penyangga IKN yang notabene IKN berada di Kalimantan Utara dan Timur, ya, kita bagaimanapun harus memaksimalkan peran kita selaku lembaga legislatif khususnya di Kota Palangkaraya untuk mendukung kemajuan IKN, khususnya juga kemajuan Kalimantan Tengah yang ibu kotanya adalah di Palangkaraya. Itu mungkin salah satu yang kita inginkan. Apa mungkin langkah dari Bapak sendiri untuk sebagai anggota Dewan nanti untuk melihat ada permasalahan-permasalahan apa yang memang lebih krusial untuk di kota yang harus dibenahi dan jadi pengawasan untuk Dewan nanti? Ada dua masalah di kota ini yang harus konsentrasi dibenahi. Yang pertama mengenai jalan yang masih banyak belum selesai. Jalan gang, jalan-jalan yang belum terselesaikan dengan baik. Itu yang harus diselesaikan sangat mendesak. Di samping juga drainasenya. Karena rawan banjir juga masih ada ketika air hujan, maka ini juga harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah Kota Palangkaraya, tentunya melalui dukungan anggaran. Kita sadar bahwa anggaran pemerintah Kota Palangkaraya ini kan terbatas. Tentunya ada terobosan-terobosan dari pemerintah untuk mencari anggaran keluar. Dalam hal ini mungkin pemerintah pusat mengenai infrastruktur supaya bisa tertata dengan sebaik-baiknya. Termasuk karhutla nggak Pak? Kan Karhutla menjadi langganan juga, cuma ya ini tentunya harus kerjasama bahu-membahu, mulai dari tingkat bawah, tingkat RT, sampai ke tingkat pemerintah atasnya. Jadi tidak boleh hanya diserahkan kepada pemerintah saja, tapi aparatur pemerintah sampai ke tingkat RT juga harus terlibat. Artinya semua sektor ya Pak? Betul. Makasih, Tarik. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih Bang. Ya. Masalah pilkada kenal lah. Belum lagi. Aduh. Hai kawan. Aduh lah. Hai kawan ya. Bapak itu. Nah, ya, keren. Oh, sudah. Nis. Siapa? Bapak. Ada lah. Mintalah kan. Baru penita. Itu siapa tadi? Pak Arif. Masih rekam. Nah, ini kan Bapak baru terpilih nih, Pak. Betul. Mungkin dalam 5 tahun ke depan ini target Bapak itu seperti apa, Pak? Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih dulu ke masyarakat yang sudah mempercayakan kami dari PSI. Ada 2 kursi di kota. Itu terima kasih sekali. Terkait dengan tugas dan tanggung jawab pada saatnya nanti, pastinya kita mendahulukan apa yang menjadi kepentingan masyarakat bawah dulu. Oke, siap. Kita buat skala prioritasnya nanti. Kita konsultasikan dengan dinas terkait. Saya bilang, apa memang yang menjadi kebutuhan sangat oleh masyarakat kita di tingkat bawah. Oke, siap. Misalnya, contoh yang sangat sederhana, aku bilang jalan lingkungan. Karena di pemukiman, di perumahan, itu masuk kendala saat ini saya lihat. Ketika hujan, maka airnya tergenang dan jalannya juga jalan tanah masih banyak, padahal padat penduduk. Dan ini tentunya perlu dikomunikasikan dengan dinas terkait pada saat nanti. Bagaimana kita mempunyai kesepakatan dan itu menjadi skala prioritas kita ke depan di tahun depan ini. Itu. Berarti dengan kata lain siap menjadi perpanjangan tangan masyarakat. Sangat siap. Karena tujuannya itu. Bagaimana kita mengasosiasikan apa yang menjadi kepentingan mereka. Siap. Itu tujuannya. Tidak ada yang lain, saya pikir. Oke ya. Ada lagi, Pak? Ya, siap. Terima kasih ya, Bapak. Jadi Bapak.